Kalau dengar kata Persia, apa sih yang langsung kepikiran? Mungkin kekaisaran yang megah, prajurit-prajurit pemberani, atau harta karun yang nggak ada habisnya. Ya, gambaran itu emang nggak salah, tapi itu baru sebagian kecil dari cerita besarnya. Kisah bangsa Persia itu bukan cuma sejarah kuno yang berdebu. Ini adalah cerita yang hidup, dan jejaknya masih ada sampai sekarang. Nah, makanya yuk kita bedah bareng-bareng siapa sih sebenarnya bangsa Persia itu, dari mana mereka datang, dan gimana kelanjutan kisah mereka sampai hari ini. Kita bakal lihat kalau warisan mereka itu jauh lebih dalam dan berpengaruh ke dunia kita daripada yang kita kira. Oke, pertama-tama kita lurusin dulu satu hal yang sering banget bikin orang bingung. Persia dan Iran, itu tempat yang sama, bukan? Orangnya sama kan? Nah, jawabannya ternyata lebih menarik dari sekedar ya atau tidak. Jadi gini ceritanya. Nama Persia itu sebenarnya nama yang dikasih orang luar, lebih tepatnya orang Yunani kuno. Mereka menamai seluruh wilayah kekaisaran itu berdasarkan satu provinsi kecil namanya Persis. Nah, nama ini akhirnya nempel dan dipakai di dunia barat selama ribuan tahun. Padahal penduduk aslinya dari dulu menyebut tanah mereka Iran, yang artinya tanah bangsa Arya. Jadi, pada tahun 1935, pemimpin Iran saat itu meminta dunia untuk pakai nama yang benar, yaitu Iran, supaya bisa mewakili semua suku bangsa yang ada di sana, bukan cuma satu. Nah, setelah urusan nama beres, sekarang kita mundur jauh ke belakang. Buat lihat gimana bangsa Persia ini membangun salah satu negara adidaya pertama dalam sejarah. Semuanya dimulai dari suku pengembara dan seorang pemimpin yang mengubah segalanya. Awalnya, mereka itu cuma suku-suku nomaden yang hidup di bawah kekuasaan bangsa lain. Tapi tiba-tiba muncul seorang tokoh bernama Koresh Agung. Dan lihat deh seberapa cepat semua ini terjadi. Cuma dalam 2 dekade, dia berhasil membalikan keadaan, memberontak, menaklukkan kerajaan raksasa seperti Babilonia, dan menyatukan wilayah yang super luas jadi satu kekaisaran. Kekaisaran yang belum pernah ada tandingannya di dunia. Coba deh bayangin luasnya, dari sebagian Eropa sampai ke India. Ini benar-benar kekaisaran terbesar yang pernah ada di dunia kuno pada masanya. Tapi, yang bikin Persia ini luar biasa itu bukan cuma ukurannya loh, tapi cara mereka mengelola semuanya. Terus apa rahasianya? Gimana caranya Kores Agung bisa menyatukan begitu banyak bangsa yang beda-beda di bawah satu bendera? Jawabannya ada pada sebuah ide yang, wah, radikal banget buat zaman itu. Biasanya kan penakluk zaman dulu itu menghancurkan, membantai, dan memaksakan kehendak. Quraisy ini kebalikannya. Raja yang kalah nggak dibunuh, malah diajak kerjasama. Budaya dan agama lokal nggak dihapus, tapi malah dihormati. Ini bukan cuma soal kebaikan hati ya. Ini strategi yang super jenius. Nah, ini kuncinya. Meskipun Quraisy sendiri penganut Zoroastrianisme, dia nggak pernah maksa orang lain buat ikut keyakinannya. Hasilnya, bukan perang terus-terusan, tapi malah tercipta era kedamaian yang luar biasa, yang dikenal sebagai Pax Persica atau kedamaian Persia. Di masa inilah, ide, barang dagangan, dan budaya bisa menyebar bebas tanpa hambatan. Fondasi toleransi yang dibangun Quraisy ini ngasih kesempatan buat penerusnya, kayak Darius Agung, untuk menciptakan inovasi-inovasi yang gila sih, selamanya mengubah peradaban manusia. Mereka ini kayak bikin internet versi kuno loh, serius. Bangsa Persia adalah yang pertama membangun sistem komunikasi rutin yang nyambungin 3 benua, Afrika, Asia, dan Eropa. Mereka bikin jalan kerajaan dan sistem pos estafet yang cerdas, jadi sebuah pesan penting itu bisa melintasi ribuan kilometer dengan kecepatan yang nggak kebayang saat itu. Kejeniusan mereka juga kelihatan banget di bidang seni. Mulai dari pilar-pilar raksasa di kota Persepolis yang megah, sampai setiap helai benang di karpet Persia yang terkenal di seluruh dunia. Setiap karya mereka itu bukan cuma indah, tapi juga kayak buku cerita tentang kejayaan dan kehidupan mereka. Dan warisan mereka juga bisa kita dengar loh sampai sekarang. Bahasa Persia kuno yang diukir di batu-batu itu adalah akar dari bahasa Farsi yang dipakai di Iran modern. Ini bukti nyata betapa kuatnya jalinan budaya mereka bisa bertahan ribuan tahun. Oke, itu tadi kan cerita masa lalunya yang keren banget. Tapi gimana dengan sekarang? Kisah bangsa Persia ini ternyata masih lanjut kok. Jadi, kemana perginya orang-orang ini? Di mana kita bisa menemukan pewaris kekaisaran Quraisy Agung hari ini? Jawabannya, ya membawa kita kembali ke awal pembicaraan kita tadi, negara yang kita kenal sebagai Iran. Di Iran modern, etnis Persia adalah kelompok mayoritasnya. Lebih dari setengah populasi, tapi mereka nggak sendirian.
Mereka hidup bareng suku-suku serumpun lainnya kayak Kurdi dan Lur. Jadi meskipun budayanya mungkin beda-beda, mereka semua itu bagian dari satu keluarga besar bangsa-bangsa Iran. Nah, salah satu perubahan terbesar dalam sejarah mereka itu soal keyakinan. Dulu, Kekaisaran Persia lahir dari Zoroastrianisme, salah satu agama monoteis tertua di dunia. Tapi, setelah penaklukan oleh bangsa Arab berabad-abad kemudian, Islam masuk dan jadi dominan. Sekarang, mayoritas orang Persia adalah Muslim Syiah, meskipun jejak-jejak Zoroastrianisme itu masih tetap ada. Dan semua ini kan membawa kita ke satu pertanyaan besar. Kisah bangsa Persia ini seolah-olah ngajarin kita kalau kehebatan sejati sebuah peradaban itu mungkin bukan diukur dari seberapa luas tanah taklukannya, tapi dari seberapa kuat ide-ide yang diwariskannya, ide-ide seperti toleransi dan inovasi yang terus hidup ribuan tahun bahkan setelah batas-batas kekaisaran itu sendiri udah lama hilang.